Halo teman-teman, kali ini Rancang Bangun ingin membahas terkait analisa kos signifikan model dengan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Ini merupakan bagian dalam analisa regresi part 1. Nah, biasanya analisa regresi itu digunakan buat teman-teman yang mungkin lagi sedang menyusun skripsi atau menyusun tesis ya. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu dalam metode penelitian sehingga juga lebih memudahkan dalam analisanya. Oke, jadi sebelum memulai, mohon bantuannya untuk teman-teman dapat support Rancang Bangun dengan cara like, subscribe, komen, share video-video Rancang Bangun dan juga di subscribe dari channel YouTube-nya dan juga follow Instagram, TikTok, Facebook, X dan sosial media lainnya gitu. Sebelumnya disclaimer. Oke, jadi di sini sebelumnya ya mungkin ke pendahuluan dulu. Apa sih cost signifikan model? Jadi ketika kita misalkan ini konteksnya ada biaya konstruksi ya. Walaupun mungkin bisa diterapkan ke yang lain, tapi di sini ketika kita ada biaya konstruksi itu pemahaman terkait cost signifikan model adalah metode estimasi biaya konstruksi dengan menggunakan sebagian komponen bangunan konstruksi gedung atau konstruksi lainnya sebagai indikator yang bisa digunakan untuk memprediksi jumlah biaya yang dibutuhkan dalam proyek konstruksi yang sejenis spesifikasi teknis yang serupa. Nah, juga di sini dijelaskan pada umumnya cost signifikan model itu didasari oleh historical pekerjaan sebelumnya yang telah terdokumentasi menunjukkan bahwa 80% dari total biaya pekerjaan berkaitan atau berhubungan dengan 20% elemen pekerjaan yang paling mahal kayak gitu. Nah, jadi juga untuk menentukan cost signifikan model kita itu bisa menggunakan metode dengan program statistik, yaitu dengan mencari analisis regresi linear berganda. Jadi apa sih analisis regresi linear berganda? Jadi itu merupakan analisis regresi di mana untuk menggambarkan suatu persoalan variabel terikat yang dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor atau yaitu variabel bebas. Nah, di sini tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X. Jadi, secara metode statistiknya itu ada dua variabel, yaitu variabel dependent tergantung dan beberapa variabel independent bebas. Nah, di sini secara bukan rumus ya, model analisisnya itu berbentuk seperti ini. Y sama dengan C ditambah A ditambah koefisien A dikali X1 tambah koefisien A di X2 koefisien A2 di X kali X2 ditambah koefisien A3 dikali X3 dan seterusnya. Nah, ini penjelasannya kalau misalkan Y itu merupakan variabel terikat atau namanya dependent. Nah, kalau misalkan C itu konstantanya. Nah, kalau misalkan taksiran parameter ini nanti dari hasil analisis regresinya, dan kalau X1-nya ini nilai variabel bebas atau independen yang mempengaruhi dari nilai Y gitu. Nah, jadi di sini uh, kita membahas untuk melakukan cost signifikan model pada biaya konstruksi, di mana di sini ada 6 variabel, yaitu pekerjaan mechanical, piping, electrical, instrumen, struktur dan arsitektur, di mana variabel X1 sampai X6 dan di sini ada total cost gitu. Nah, di sini udah masing-masing ada biayanya sendiri dengan kurang lebih ada 35 data yang kita punya. Secara historical itu ada 35 pekerjaan yang telah terdokumentasi lah istilahnya gitu ya asumsinya. Nah, terus di sini yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan untuk sebelum masuk ke dalam analisa kosik nih masuk ke dalam analisa regresi linearnya, kita itu perlu kita hitung jumlahkan dulu keseluruhan biayanya. Ini kita pakai rumus SUM. Nah, habis itu kita tarik aja
biayanya. Nah, jadi di sini secara keseluruhan biaya total cost-nya ini dengan 35 project itu ada 6 triliun. Ini 6 triliun gitu. Oh ya, terus habis itu kita lakukan presentasi masing-masing bidang pekerjaan terhadap biaya totalnya. Jadi kita dapatkan persentasenya masing-masing biaya. Ini kita S-log. Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa biaya terbesar itu ada di biaya mekanikal. Lalu biaya kedua itu ada di struktur, ketiga ada di electrical, keempat di piping, kelima di instrumen, keenam di arsitektur. Nah, jadi konsep cost signifikan itu adalah biaya yang dari variabel-variabel ini biaya mana saja yang telah memenuhi 80%. Jadi kalau misalkan di sini pertama tentunya kita masukin mechanical, kedua kita masukin struktur. Nah, di sini kebetulan dengan penjumlahan mechanical dan struktur saja sudah memenuhi 80,27%. Jadi secara asumsi sudah terpenuhi dan kita tidak perlu menambahkan lagi variabel lainnya. Jadi cukup ketika sudah melebihi 80% itu terpenuhi. Nah, lalu dari biaya ini kita buatkan semacam tabel, bentuknya dibuat secara vertikal seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ketika kita nanti memasukkan data, masukin data ke dalam aplikasi SPSS itu akan lebih memudahkan jika datanya sudah bentuk seperti ini. Bentar ya. Ini kita delete dulu. Jadi di sini ada data independen dan data independen. Total biayanya itu dari biaya mechanical. Ini variabelnya itu sama X1. Terus habis itu ada data dependennya itu yang struktur. Ini X5. Ini mohon maaf salah, ini maksudnya yang ini data dependent, ini data independent. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, penggunaan aplikasi SPSS ini bertujuan hanya untuk sifatnya studi atau pembelajaran, tidak ada tujuan untuk dilakukan komersil dan lain-lain. Oke. Nah, kita di sini ada data view sama variable view ya. Nah, di sini kita masukkan dulu nama-nama dari variabel yang akan kita masukkan ke dalam analisa. Di sini ada total biaya. Di sini ada ini Y. Terus ini habis itu X1. Terus habis itu ini X5. Gitu. Nah, ini kita masukin labelnya baru total biaya. Ini mechanical, ini struktur. Oke. Nah, ini measure-nya kita masukin scale. Oke, kurang lebih udah. Nah, juga perlu di note ya. Ketika kita menggunakan aplikasi IBM atau SPSS ini, bentuk desimal yang mereka gunakan itu adalah titik atau poin. Jadi kalian itu juga biar memudahkan harus make sure juga nih. Kalau misalkan di sini desimalnya juga harus titik. Jadi di
account option, terus habis itu advance. Nah, ini dia. Nih, di sini sistem separatornya saya gunakan desimal separatornya itu pakai titik bukan koma gitu. Jadi kalian itu harus untuk memudahkan ya. Jadi lebih baik kalian rubah jika misalkan masih menggunakan koma dalam desimalnya, kita jadi ganti titik di Microsoft Excel-nya. Jadi memudahkan ketika kita input data. Nah, ke aplikasi SPSS ini jadi kita tinggal langsung copy biayanya. Kan di sini udah ada ya, Y, X1 sama X5. Ini tinggal kita copy aja sebenarnya. Ada 35 data. Oh ya, ini jadi buat diulang lagi deh. Jadi data yang dari sini terus ini langsung kita transpose ke sini. Sebentar, ini lupa. Gini dulu. Kita ganti value. Habis itu baru kita copy lagi, baru kita transpose. Oke. Taruh sini aja deh. Nah, baru kita masukin ke sini. Nah, ini juga sama, biaya mekanikal. Kita taruh sini dulu, kita masukin value, baru pindahin ke sini. Kita transpose. Jadi bentuknya harus dalam bentuk vertikal, nggak bisa dalam bentuk horizontal lagi. Terus habis itu pekerjaan struktur. Oke. Nah, ini udah 35 data. Ini buat pengecekan, coba kita hitung gini aja. Sum. Udah. Oke, habis itu kita masuk lagi ke aplikasi SPSS-nya. Ini tinggal kita copy aja nih. Jadi yang ini kita copy. Sorry, maaf, ini seharusnya kita ganti dulu, jangan dalam bentuk rupiah, kita masukin ke dalam number ya, number. Terus habis itu desimalnya kita hilangin, kita copy lagi, baru kita masukin. Dah gitu. Jadi jangan bentuk dalam rupiah tadi, harus dijadikan dalam bentuk number dulu, terus juga di desimalnya dihilangin aja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan analisa di dalam SPSS-nya seperti apa. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam analisa regresinya ini, analisa regresi mana tadi, regression ini, kita juga harus menyepakati dulu apa aja pengujian yang akan kita lakukan. Nah, di sini rencananya akan dilakukan terhadap biaya pertama kita ngelakuin pengujian data normality, dimana kita bakal ngecek mean residualnya, standar deviasi, bentuk histogram, grafik normal. Di sini saya juga udah sampaikan syarat-syaratnya. Lalu kita akan melakukan pengujian multicollinearity. Di sini ada beberapa parameter yang harus dipenuhi, mulai dari tolerance, fifth, sama condition index. Terus di sini pengujian heteroskedasitas. Di sini akan didapatkan grafik scatter plot, lalu dilakukan pengujian autokorelasi. Ini autokorelasi atau R. Terus habis itu dia itu berdasarkan nilai Durbin-Watson. Nah, terus habis itu melakukan pengujian signifikansi model atau ANOVA, lakukan pengujian koefisien regresi, lalu pengukuran nilai koefisien R kuadrat untuk didapatkan hasilnya. Nah, ini secara penjelasannya.
Jadi kalau misalkan data normality itu kenapa kita harus melakukan pengujian? Ini tujuannya apakah data berasal dari distribusi normal kayak gitu. Jadi di sini itu ditandakan oleh nanti ketika hasil analisanya apakah datanya itu berbentuk simetris dan berbentuk lonceng. Nah, kalau misalkan terkait multicollinearity itu jadi tujuannya untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antara dua atau variabel independen. Nah, jadi harapannya itu di sini kita itu tidak terpenuhi dari sisi multicollinearity-nya. Karena kalau misalkan terpenuhi berarti adanya korelasi tinggi antara dua atau lebih variabel kayak gitu. Nah, habis itu kita juga bakal ngelakuin. Nah, di sini ada VIF, tolerance sama index untuk pengujian multicollinearity-nya. Lalu kita juga melakukan pengujian heteroscedasticity. Nah, heteroscedasticitas itu tujuannya adalah apakah kita itu memiliki variansi dari kesalahan residual yang tidak konstan di seluruh rentang variabel. Jadi harapannya itu data kita itu harus homoskedasticitas. Jadi kalau misalkan hetero itu kan lebih dari satu ya, jadi dia itu banyak. Nah, kalau misalkan homo itu satu, jadi harapannya itu konstan, data yang kita lakukan itu konstan. Nah, itu kita pengujiannya itu menggunakan scatter plot kayak gitu. Jadi tujuan dari pengujian ini juga sehingga didapatkan model yang lebih akurat dan dapat diandalkan seperti itu. Nah, terus di situ juga kita melakukan pengujian terhadap mana ini? Bentar. Nah, pengujian autokorelasi. Nah, ini tujuannya apakah ada hubungan antara korelasi masing-masing variabel kayak gitu. Jadi di sini nanti ditandakan berdasarkan nilai Durbin-Watson. Jadi jika DW-nya itu 2, itu menunjukkan bahwa model tidak ada autokorelasi, itu ideal. Kalau misalkan nilainya 0 sampai dengan 1,5 itu memiliki nilai korelasi positif. Kalau 2,5 sampai 4 itu ada korelasi negatif. Kalau nilainya 1,5 sampai 2,5 itu menandakan bahwa model tidak autokorelasi yang signifikan kayak gitu. Lalu kita juga melakukan pengujian terhadap ANOVA. Ini tujuannya apakah model regresi yang didapatkan itu secara signifikan mampu menjelaskan variabilitas pada variabel dependen berdasarkan variabel independen gitu. Jadi nanti ditandakan berdasarkan parameter itu nanti P atau sig nanti akan dimunculkan ketika analisa. Jadi jika nilainya itu kurang dari 0,05 menandakan bahwa model itu signifikan. Artinya variabel independen secara kolektif mampu menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen. Lalu jika nilainya lebih dari 0,05 maka model tidak signifikan. Tidak artinya variabel independen secara kolektif tidak berhubungan langsung dengan variabel dependen gitu. Lalu kita juga melakukan pengujian koefisien regresi nanti dicek kita lihat apa berdasarkan pi lagi. Kalau jika kurang dari 0,05 berarti variabel signifikan. Kalau misalkan lebih dari 0,05 variabel tidak signifikan. Lalu kita juga melakukan pengujian terhadap nilai koefisien atau R kuadrat atau C kuadrat gitu ya. Nah, di sini tuh tujuannya menilai seberapa baik model regresi sesuai dengan data yang diamati. Nah, di sini nilai R kuadrat itu berkisar antara 0 dan 1, di mana jika R kuadratnya 0 bahwa model tidak menjelaskan variabilitas dalam data sama sekali. Jika R kuadratnya sama dengan 1 menunjukkan bahwa model menjelaskan semua variabilitas dalam data. Jika 0 nilainya antara 0 sampai 1 menunjukkan bahwa menjelaskan sebagian variabilitas variabel dependen. Jadi jika semakin mendekati 1 semakin baik model menjelaskan data. Jadi sebelum kita pengujian kita juga ya itu yang saya sampaikan sebelumnya, kita harus sepakati dulu apa yang akan kita uji dalam data yang kita akan analisa gitu. Nah, kita masuk ke dalam analisanya. Di sini untuk melakukan analisis regresi linear ganda, kita ke analyze lalu kita masuk ke dalam regression. Di sini kita pilih linear. Nah,
Lalu kita pilih dulu total biayanya itu dependennya ini sebagai dependen dan mechanical ini sebagai independen dan strukturnya juga independen gitu. Nah, di sini kita pilih klik statistik. Di sini kelas statistik, kita pilih centang collinearity karena di sini kita pengen melakukan pengujian VIF, tolerance, eigenvalue dan condition index. Lalu kita pilih Durbin-Watson. Ini kita untuk melakukan head tadi apa ya? Lupa. Durbin-Watson itu autokorelasi, pengujian autokorelasi gitu. Terus habis itu kita juga klik deskriptifnya untuk pengujiannya, kita pilih continue. Terus habis itu kita klik plots. Nah, di plots ini kita masukkan zpred, kita pilih ke predicted value. Nah, terus habis itu untuk misalkan di X-nya itu kita masukin Z resid. Ini untuk residualnya. Lalu kita kecentang juga histogram untuk nanti didapatkan hasil daripada kurva normalnya. Terus juga kita pilih normal probability plot. Ini untuk menghasilkan grafik P2P-nya gitu. Lalu kita pilih kita pilih metodenya ini, kita metode stepwise. Nah, di sini kan sebenarnya ada metode enter, stepwise, remove, backward, forward ya. Itu sebenarnya ada masing-masing itu berbeda sih. Cuma nanti mungkin di waktu yang lain dijelasin masing-masing, tapi saat ini kita menggunakan metode stepwise. Lalu kita pilih save. Save ini kita pilih understar residualnya, kita pilih ini, lalu kita juga pilih standar residual gitu. Oke, kita continue. Terus habis itu kita jalankan analisanya. Nah, ini udah didapatkan analisanya daripada masing-masing masing-masing permodelan. Di sini sudah ada hasil deskriptif statiknya, correlationnya, lalu di sini variabelnya. Nah, di sini ada ANOVA-nya, C kuadratnya. Terus habis itu di sini ANOVA, di sini ada data koefisien. Nah, di sini ada data collinearity, residual statistik. Nah, di sini ada bentuk daripada grafiknya. Lalu di sini juga ada hasilnya gitu. Oke, jadi kita mulai masuk ke dalam analisanya. Ini biar gampang saya buat kayak gini ya. Atau mungkin ini saya download deh. Saya download dulu. Kita print. Oke, ini kita sudah print, kita buka Excel yang ini. Lalu kita buka dulu dokumennya. Nah, ini udah muncul ya. Nah, lalu kita masukin ke masing-masing dulu. Kita masuk ke data normal dulu. Nah, di sini kan ditunjukkan bahwa nilai daripada jadi untuk mean residualnya itu kan nilainya itu 10, bahkan 10 pangkat minus 16 ya. Jadi ini ya kita asumsikan aja 0 ya. Karena ya bisa aja sih 10 pangkat minus 16. Ya. Nih yang jelas 0 0 0 0 0 0 terus. Lalu standar deviasinya juga 0,97. Itu.
0,97. Terus bentuk histogramnya, nah ini berbentuknya secara lonceng ya. Jadi ketika tidak lonceng itu ada beberapa kan kalau ini bentuknya bagus ya. Ini tuh bentuknya lonceng. Lonceng gini. Nah, kalau misalkan bentuknya tidak lonceng itu ada kemungkinan dia gini undo. Nah, dia gini-gini. Nah, jadi kayak ada semacam bentuknya itu nggak bagus langsung gini. Jadi bentuknya kayak gitu. Nah, karena di sini bentuknya lonceng, berarti dia terpenuhi secara bentuk histogramnya berbentuk lonceng. Terus secara grafik normal PP plotnya ini, nah di sini juga secara grafik juga bagus ya, karena di sini dia itu datanya itu sekitaran garis diagonal gitu. Nah, kalau misalkan secara data normality diinterpretasikan bahwa data, saya mana nih match data memenuhi uji normality dan hasil baik model yang digunakan kayak gitu. Nah, terus habis itu kita melakukan pengujian multicollinearity. Nah, ini kita ngelihat dari sisi nilai toleransinya. Multi. Nah, nih dia. Nah, di sini ada nilai toleransinya ya. Nah, di sini kan nilai toleransi itu kan harus lebih 0,31. Nah, di sini 0,31. Terus habis itu nilai VIF-nya juga harus di bawah 10. Nah, ini nilainya 3,225. Ini jadi dari toleransi dan VIF sudah terpenuhi. Lalu nilai coordination index itu, nah ini dia. Nah, nilai coordination index ini terbesar itu ada di yang sini 58 tapi masih terpenuhi karena nilainya itu harus di bawah 30. Jadi secara multicollinearity juga terpenuhi. Data terpenuhi, tidak terdapat multicollinearity. Oke. Terus dalam pengujian heteroskedasitas itu kita ngelihat grafik scatter plot. Grafik scatter plot itu yang ini. Nah, di sini juga secara hasilnya itu sangat baik, karena kalau misalkan tidak baik itu dia itu bakal bentuknya ada kerucut gitu. Jadi ada terbentuk pola di sini. Di sini kan polanya acak ya. Jadi dalam pengujian heteros itu harapannya itu kita harus acak datanya. Jadi juga ini terpenuhi. Hasil data acak ini terpenuhi, data acak. Lalu kita juga melakukan uji korelasi, uji Durbin-Watson. Mana nih Durbin-Watson? Ini dia, nilainya 1,3. Nah, ini juga masih oke karena mendekati 2. Habis itu juga pengujian ANOVA, signifikansi model. ANOVA mana ANOVA. Nah, ini dia. Nah, ini signifikansi model nilainya itu bahkan 0,00 ya. Jadi itu tuh nilainya bagus. Nah, kalau misalkan ini berarti sangat mempengaruhi. Jadi data variabel independen sangat mempengaruhi data dependen.
gitu. Terus habis itu pengujian koefisien regresi. Nah, ini juga sama nilainya. Nilainya itu secara secara apa namanya? Secara ini nilainya 0 gitu. Jangan dilihatnya di konstan ya. Karena konstan itu kayak variabelnya, terus habis itu ini variabel mekanikal. Jadi yang kita lihat itu yang bawahnya ini. Nah, ini juga hasilnya 0. Nih, gitu. Terus habis itu kita lihat nilai R kuadratnya, pengukuran nilai koefisien. Nah, di sini kita dapatkan R square-nya itu 9 untuk model 1 di mana hanya mechanical yang menjadi modelnya. Tapi kalau misalkan model 2 itu ada mechanical dan struktur. Nah, di sini dia itu rata-ratanya sangat baik ya. Jadi bahkan di yang ketika kita menggunakan yang ada dua ini 97,6. Nilainya itu 0,976 atau 97,6%, dimana nilainya itu mendekati 1, jadi sangat baik, sangat baik. Jadi kalau misalkan secara kesimpulan, data yang dianalisa mempengaruhi hasil dari data yang dianalisa sangat mempengaruhi hasil dari data dependen terhadap data yang dianalisa, data independen sangat mempengaruhi data dependen dan model yang dihasilkan baik gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuan analisa ini juga sebenarnya kita itu harapannya bisa memprediksi semacam biaya dengan menggunakan koefisien dari analisa regresi. Kan dari analisa regresi ini kan kita mendapatkan koefisien ya, yang tadi yang rumus ini. Nah, di sini kan ada Y sama dengan C tambah parameternya dikali X1 gitu-gitu kan. Nah, di sini tuh kita ambilnya dari sini. Nah, ini dia. Dari sini. Di sini merupakan nilai C-nya, konstannya. Terus di sini nilai parameternya. Di sini juga ini untuk asumsi model 1 di mana hanya mechanical yang berpengaruh. Terus model 2 itu ada mechanical dan struktur. Jadi di sini kita misalkan ya, kita buat ini contoh sebelumnya. Di sini ada dua model. Nah, di sini ada dua model. Ini saya delete aja. Ini juga saya delete. Ntar rapiin sebentar. Oke. Jadi di sini kan kita ada total estimasi CSM ini ya, yang biaya. Di sini kita buat dulu deh. Di sini ada model 1 di mana kita masukin ini nilainya. Ini kita masukin nilainya. Terus ini merupakan parameternya, kita masukin 1,5
696. Terus habis itu model 2 itu nilai konstantanya ini. Nah, terus untuk mechanical-nya itu nilainya 1348, terus nilai strukturnya itu 1.086 gitu. Ini saya coret dulu mechanical, ini nilai struktur, ini nilai. Oke. Nah, di sini kita udah dapet, lalu kita masukin permodelan yang tadi. Nah, di sini juga kita bakal ngelakuin kan yang tadi kayak saya sampaikan ya, kita bakal ngelakuin prediksi. Jadi harapannya dengan menggunakan rumus ini, rumus analisa regresi linear berganda, kita itu bisa memprediksi angka itu seperti apa. Nah, jadi pertama kita ngelakuin dulu estimasi terhadap analisanya seperti ini. Jadi kita masukin di sini contohnya ini sama dengan ini, kita masuk ini kan rumusnya Y sama dengan C ditambah A1 X1 ya. Ya, C-nya ini ditambah A1-nya ini dikali X1-nya. X1 itu kan biaya mekanikal. Nah, ini kita S-log dulu. Terus habis itu ini juga di S-log. Nah, terus ini kita tarik ke bawah. Ini sebentar. Terus habis itu kita juga tinggal, ini udah tarik bawah ya, ini tinggal tarik ke bawah aja. Terus habis itu kita juga ngelakuin terhadap model 2-nya. Model 2-nya itu C-nya ini ditambah A1 mechanical dikali biaya mechanical, terus ditambah A2 dikali biaya struktur. Ini jangan lupa di S-log. Oke. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke. Nah, jadi ini akurasi adalah kita itu ngehitungnya gini. Jadi biaya estimasi atau prediksi dikurang oleh total biaya dibagi total biaya. Nah, ini kita tarik ke bawah aja. Nah, ini juga sama. Ini kita tarik ke bawah aja. Ini juga udah sama ya. Jadi biaya estimasi dikurang total biaya dibagi total biaya. Ini kita tarik ke bawah. Oke. Nah, terus ini bisa teman-teman lihat. Ini kita siniin dulu. Ini. Nah, ini copy. Nah, ini kita copy aja dulu deh. Ini copy ke sini. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, average itu adalah kita hitung rata-ratanya. Nah, terus kalau misalkan secara minnya itu yang terbesar tuh di minus, di sini ada minus 62. Terus kalau misalkan maksimalnya itu di 57. Kalau misalkan yang struktur yang model 2 yang dimana ada mechanical dan struktur, ini secara rata-ratanya itu seperti ini, kayak gitu. Nah, ini merupakan hasil prediksi terhadap analisa linear berganda. Kalau misalkan dilihat sih sebenarnya masih terpenuhi ya. Bahkan kalau misalkan di yang apa namanya kalau misalkan di model yang 2 ini nilai maksimalnya itu 25%. Jadi lebih akurasinya itu lebih jauh lebih mendekati lah dibanding kalau misalkan di sini ada yang 57%. Jadi kayak misalkan di sini, nah ini dia kalau prediksinya itu nilainya 149 M, sedangkan sebenarnya nilainya 95 gitu. Jadi kalau misalkan secara ini masih terpenuhi secara prediksinya. Kurang lebih demikian untuk metode analisa cost signifikan model dengan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS.
Jika mungkin ada teman-teman yang belum mengerti dan mungkin belum jelas secara penjelasan, bisa coba disampaikan di dalam kolom komentar. Dan jika mungkin ada kekurang sesuaian dalam saya penyampaiannya, mohon dapat dikoreksi sehingga didapatkan diskusi yang bermanfaat. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut dan ingin request terkait pembahasan yang lain, bisa disampaikan di kolom komentar. Kurang lebih demikian, mohon supportnya teman-teman ke dalam channel Rancang Bangun dengan cara like, subscribe, komen, share videonya, juga follow Instagram Rancang Bangun dan sosial media lainnya. Dan jika teman-teman ingin berdonasi, bisa dilakukan di aplikasi Traktir. Kurang lebih demikian. Terima kasih sebelumnya. Sekian.